Oke, pada slide yang kedua ini kita akan membahas validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif setelah kita membahas sebelumnya data dalam penelitian kualitatif ya. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana validitas dan reliabilitas, apa perbedaannya dengan yang kuantitatif seperti itu. Nah, validitas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif itu yang menjadi instrumen penelitian terpenting adalah si peneliti ya. Karena validitas data dari data yang diperoleh penelitian kualitatif bergantung pada kemampuan si peneliti dalam mengecek ketepatan data dan informasi yang diperoleh dengan menerapkan prosedur penelitian yang tepat. Jadi si peneliti ini benar-benar berperan penting dalam terkait validitas dan dari penelitian itu. Keakuratan data dan informasi di samping dilihat dari peneliti, juga dilihat dari sisi narasumber atau objek penelitian dan pembaca. Nah, sebaiknya pembaca dalam hal ini adalah mereka yang ahli atau terkait dalam bidangnya. Nah, ini menurut Gibbs tahun 2007. Qualitative validity means that the researcher check for accuracy of the finding by employing certain procedure. Sedangkan menurut Creswell and Miller, validity is one of the strength of qualitative research and is based on determining whether the findings are accurate from the standpoint of the researcher, the participant, and reader of account. Jadi dari Gibbs tadi menyatakan bahwa peneliti validitas dari kualitatif berarti peneliti mengecek akurasi dari penemuan sesuai dengan prosedur ya. Kemudian menurut Creswell ini validity adalah salah satu kekuatan dari penelitian kualitatif dasar bergantung pada apa yang ditemukan, yaitu keakuratan dari poin yang dilihat dari si peneliti, partisipan, dan pembaca. Nah, menurut Mason, suatu hasil riset dikatakan valid jika peneliti melakukan observasi, identifikasi, atau melakukan pengukuran dengan tepat. Peneliti mampu menunjukkan bahwa data baik terkait ide, norma, penilaian, atau pengalaman yang diukur dan analisis benar-benar yang terkait dengan konsep yang diteliti. Nah, menurut Creswell, data harus bersifat benar, trustworthiness, nyata, authenticity, serta dapat dipercaya atau credibility. Nah, validitas dalam penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh data yang valid sebaiknya peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Nah, ini ada pendekatannya, akan kita bahas pendekatan dalam validitas penelitian kualitatif. Creswell menyebutkan ada 8 strategi yang dipakai. Berikut ada 8 strateginya ya. Yang pertama adalah triangulasi. Triangulasi atau penggunaan berbagai sumber data dan informasi dengan memeriksa bukti dari berbagai sumber dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren untuk satu tema penelitian. Nah, Creswell, jika tema dibuat berdasarkan gabungan dari beberapa sumber data atau perspektif dari berbagai peserta, maka proses ini diklaim sebagai menambah validitas penelitian. Jadi begini, triangulasi itu intinya menggunakan berbagai sumber data. Yang tadi saya slide sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa misalkan dari sumber data A, lalu nanti di cross check dengan sumber satunya lagi. Nah, itu sebenarnya disebut dengan triangulasi seperti itu. Nah, triangulasi itu dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Data di mana data tersebut merupakan data yang sama dihasilkan dari para responden. Jadi sampai si responden itu ngomongnya sama, itu baru disebut dengan jenuh dan disebut dengan valid. Nah, menurut Dezin, dia nyebutin nih ada beberapa perspektif terkait triangulasi. Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dari perspektif yang berbeda, meliputi 4 hal, yaitu ada triangulasi metode, triangulasi antara peneliti jika penelitiannya dilakukan kelompok, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.
Nah, ini triangulasi metode. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, ya. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Nah, untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti juga dapat menggunakan wawancara dan observasi atau pengecekan untuk kebenarannya. Jadi selain mewawancarai, dia mau ngecek secara pengamatan benar tidak. Nah, selain itu peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut melalui berbagai perspektif atau pandangan. Diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan peneliti diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berbentuk teks atau naskah, transkrip film, novel, dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lain tetap dilakukan. Nah, ada triangulasi antar peneliti. Triangulasi antar peneliti ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan menganalisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali oleh subjek penelitian, oleh peneliti dari subjek penelitian. Tapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar justru tidak merugikan peneliti dan tidak melahirkan bias baru dari triangulasi. Jadi tidak memunculkan bias lagi gitu. Jadi kita bisa menggunakan misalkan 2 orang bertanya dengan satu subjek. Nah, nanti kita bandingkan, itu bisa triangulasi antar peneliti. Kemudian ada lagi triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah triangulasi yang dilakukan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalkan selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan observasi yang terlibat, yaitu observation participation, dokumen tertulis, arsip, dokumen history, catatan resmi, catatan pribadi, atau gambar dan foto. Tentu masing-masing cara ini menghasilkan bukti atau data yang berbeda yang selanjutnya memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan ini akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal. Nah, yang selanjutnya ada triangulasi teori, yaitu tujuan dari dilakukannya triangulasi adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil data yang diperoleh. Walaupun diakui ini sebenarnya sulit, peneliti dituntut untuk memiliki expert judgment ya ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu. Lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang berbeda, biasanya penelitinya bingung. Jadi kita meneliti itu kadang hasilnya tuh kita bandingkan dengan teori sebelumnya. Bagaimana teori sebelumnya seperti itu. Nah, ini masuk pada disebut mencari validitas menggunakan triangulasi teori. Nah, kemudian ada juga selain triangulasi ada penggunaan pengecekan narasumber atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, narasumber atau objek penelitian ikut menilai apakah penelitian kualitatif yang akan dilaporkan sesuai dengan apa yang dirasakan atau kenyataannya. Nah, Creswell, tahapan ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan partisipan dalam penelitian dan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan komentar mengenai hasil temuan. Jadi setelah diinterpretasikan datanya berdasarkan asumsi peneliti, lalu dicek ke narasumber apakah benar seperti ini sesuai kenyataan yang dirasakan oleh peneliti si narasumber itu. Oh, ternyata benar, berarti valid seperti itu. Kemudian ada juga teknik penggunaan deskripsi yang kaya dan tebal untuk mengutarakan hasil temuan. Deskripsi tersebut dapat membawa pembaca pada kenyataan di lapangan dan memberikan ruang untuk diskusi dan berbagai pengalaman.
Jadi ketika ini menurut Aswell ya, ketika penelitian kualitatif menyajikan deskripsi yang rinci mengenai gambaran kenyataan di lapangan atau menawarkan banyak perspektif mengenai tema, hasil akan menjadi lebih masuk akal dan kaya. Nah, tahapan ini dapat menambahkan kevaliditan hasil temuan. Jadi dia ada deskripsi yang benar-benar lebih luas lagi ya, seperti jadi menggambarkan secara lebih luas seperti itu. Jadi akan menjadi kaya hasil temuannya. Kemudian ada juga pengklarifikasian bias. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengklasifikasian atau refleksi bias yang mungkin terjadi karena latar belakang peneliti yang turut berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilaporkan. Jadi pengklasifikasian dan refleksi bias seperti itu. Good qualitative research contain comment by the researcher about how their interpretation of the finding are shaped by their background, such as their gender, culture, history, and socio-economic origin. Jadi ini menurut Creswell. Jadi penelitian kualitatif yang baik itu terdiri dari komentar oleh peneliti tentang bagaimana mereka menginterpretasikan penemuan yang dibentuk dari background mereka, latar belakang mereka seperti gender, ya, budaya, sejarah, dan socio-economic origin. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah penyajian informasi yang berbeda atau berlainan arah dengan tema. Nah, penelitian dapat menggapai hal tersebut dengan mendiskusikan bukti tentang tema. Kebanyakan bukti dapat membangun kasus untuk tema. Peneliti juga dapat menyajikan informasi yang menyangkal pandangan umum tema tersebut dengan menyajikan bukti kontradiktif. Jadi laporan menjadi realistis dan lebih valid. Jadi di dalam laporannya nanti itu ada kontradiktif berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti itu. Luangkan waktu yang lama di lapangan. Dengan cara meluangkan waktu yang lama di lapangan, peneliti akan dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan detail tentang situs atau orang-orang yang memberikan kredibilitas ke laporan narasi. Jadi kalau kita semakin lama di lapangan, melihat, mengamati, bertanya, maka itu biasanya semakin valid penelitian kita, karena kita akan semakin mengenal. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan tanya jawab antar teman atau peer debriefing. Tipe penelitian ini adalah proses melibatkan penempatan seseorang, peer debriefing, orang yang akan mengulas dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian kualitatif, sehingga narasumber atau objek penelitian akan terlibat dengan orang lain selain peneliti. Nah, strategi ini melibatkan interpretasi peneliti lain yang dilibatkan dalam penelitian, sehingga peneliti akan memberikan pandangan apakah hasil penelitian yang diperoleh sudah tepat atau belum. Hal ini akan meningkatkan keakuratan atau kevalidan hasil penelitian. Jadi ada yang ditanyakan kepada seorang narasumber atau objek penelitian yang terlibat dengan penelitian itu. Ini juga akan memberikan pertimbangan kepada penelitian dalam menginterpretasikan hasilnya. Kemudian ada penggunaan auditor eksternal. Dalam penelitian ini dilakukan penggunaan auditor eksternal untuk meninjau seluruh proyek. Berbeda dengan peer debrief, auditor tidak akrab dengan peneliti atau proyek yang dapat memberikan penilaian objektif proyek selama proses penelitian atau pada akhir penelitian. Penelitian kualitatif dengan melibatkan penyelidik independen untuk melihat banyak aspek proyek meningkatkan validitas keseluruhan dari penelitian kualitatif. Seperti itu. Nah, sedangkan setelah kita bahas validitas, selanjutnya ada rehabilitas. Dalam penelitian kualitatif, rehabilitas terkait dengan ketepatan metode dan teknik penelitian yang dipakai. Menurut Manson, peneliti harus dapat memperkirakan kehandalan dan keakuratan metode yang dipakai. Peneliti juga harus dapat memperkirakan cara untuk memaksimalkan kehandalan data yang akan diperoleh. Peneliti juga dapat ditunjukkan dengan kekonsistenan metode yang dipakai oleh anggota peneliti dalam satu tim. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa rehabilitas kualitatif menunjukkan pendekatan peneliti konsisten di antara peneliti yang berbeda dan proyek yang berbeda. Seperti itu. Jadi rehabilitasnya itu dilihat dari metode yang dipakai. Seperti itu.
Itu saja terkait validitas dan reliabilitasnya. Jadi Anda akan semakin memahami penelitian kualitatif yang baik, validitasnya harus seperti apa, reliabilitasnya harus seperti apa. Anda bisa memilih teknik yang mana, seperti itu. Itu saja terkait slide validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif ini. Selanjutnya nanti kita akan berlanjut pada slide berikutnya. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang lengkap terkait validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Jika ada pertanyaan, Anda bisa meninggalkan pada komen di bawah video ini, atau bisa bertanya melalui email, atau bisa bertanya melalui WhatsApp group. Itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.